Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Selamat bersuka cita. Patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang membangunkan kita dalam keadaan sehat pagi hari ini. Dan kita masih menghirup udara yang baru. Untuk itu, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 248 ayat 4. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan bersuka cita, berterima kasih, dan sejenak kami akan mendengarkan firman. Itu Tuhan berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa 10 Februari 2026, tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 9, demikian dikatakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa dalam hidup ini ada sifat keberpura-puraan. Orang yang bertindak pura-pura berarti orang yang tidak memperhatikan jati dirinya yang sebenarnya. Orang Kristen tidak boleh melakukan sesuatu dengan tujuan berpura-pura. Bagaimanapun, kita semua tidak merasa nyaman menjalankan peran pura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura rajin, pura-pura ramah, pura-pura baik hati, pura-pura menolong, dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan agar kita mempraktikkan kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang sesungguhnya, kasih yang penuh dengan sejati. Karena hidup atau praktik hidup yang berpura-pura itu adalah kasih yang tidak tulus. Ada motif tersembunyi di balik perannya berpura-pura. Seperti istilah ada udang di balik batu. Sifat pura-pura bersifat tidak langgeng, cepat atau lambat, tersingkap wajah aslinya. Karena itu tidak bisa. Gantilah peran pura-pura itu dengan perbuatan yang tulus dan murni, dengan bermotifkan kejujuran. Mari kita bercermin pada Allah yang kita imani, yang datang ke dunia ini dengan kesederhanaan. Perbuatan Tuhan Yesus tidak berpura-pura. Kesederhanaannya menunjukkan kesederhanaan yang mampu mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan sekaligus ketaatannya kepada Allah Bapa. Allah tidak bisa dikelabui. Karena itu Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Karena itu jauhkanlah hidup yang berpura-puraan, yang bisa membohongi orang lain, terlebih membohongi Allah. Hiduplah dalam kasih, kenakanlah kasih itu sikap yang murni. Allah menghendaki sikap demikian. Senantiasalah hidup berbuat baik dan benar di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa,
yang memberikan kami saat ini kesempatan untuk mendengarkan firman sebelum kami melakukan segala kegiatan kami dalam satu hari. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan kepadamu. Kami bawakan semua jemaat-Mu kepadamu. Biarlah Tuhan yang selalu menopang hidup mereka, menyertai mereka, dan yang menyempurnakan segala apapun yang mereka inginkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita.